Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Almijan Tailor, tempatnya berbagi tutorial potong pola dan menjahit. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memotong kemeja batik langsung di kain ya. Dan untuk teman-teman yang belum menonton cara memotong pola kemeja di kertas pola, bisa menonton tutorial yang direkomendasikan di sudut kanan atas. Oke, kita kembali. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kita mulai. Ini adalah kain batik dengan panjang 2 meter dan lebar 1,1 meter, 1 meter 1 cm ya. Untuk memotong di kain batik langsung seperti ini, kita ambil dari bagian bawah dulu, kita habiskan dari bagian bawah seperti ini. Kita garis, ini adalah garis bawah ya, lalu kasih garis sudut ke atas seperti ini, lalu dikasih tanda 1,5 cm ya. Di sini 1,5 cm masuk, 1,5 cm ini untuk garis kancing ya. Sekarang tinggi untuk ukuran ini saya ambil 70 cm saja. Di sini juga 70, kita garis. Sekarang pundak 45, kita ambil setengahnya 22,5 cm dari garis kancing ya. 22,5 cm dari garis kancing. Kasih tanda. Setelah dikasih tanda, lalu mundur 1,5 cm atau 1 cm, terus turun 4 cm di sini. Untuk kerongkongan leher dari garis tepi ya, dari garis tepi 8 cm, lalu turun di sini 7,5 cm. Kita kerong dulu. Di sini jangan lupa dikasih garis sudut. Sebenarnya garis ini fungsinya hanya untuk garis bantu saja. Sekarang turun garis dada. Rumusnya adalah setengah pundak dikurangi 1. Tapi karena nanti pundak badan belakang akan naik 6 cm, maka untuk lebih mudah dipahami, kita kasih tanda saja di sini 6 cm. Anggap saja ini garis pundak badan belakang nanti ya. Nah, terus 6 cm ini kita bagi 2, kasih tanda di 3 cm, lalu turun setengah pundak dikurangi 1, pundak 45, setengahnya 22,5, lalu dikurangi 1 berarti 21 cm,5 ya. Lalu turun lagi 18 cm untuk garis pinggang di sini. Turun lagi 18 cm untuk pinggul. Garis pinggang yang pinggul ini kalau dianggap tidak perlu, tidak usah pakai ya. Tapi kalau nanti mau dibuat slim, maka garis pinggang dan pinggul ini dianggap penting, bisa dipakai maksudnya. Kita ke dada, lingkar dada 100, kita ambil seperempatnya 25 cm dari garis kancing ya. 25 cm dari garis kancing, kasih tanda. Di bawah juga 25 cm. Lalu di garis lurus seperti ini, dan jika mau dibuat slim di sini bisa masuk 1,5 cm atau 2 cm. Lalu di garis lengkung, kerongkongan ketiak juga kita teruskan. Dari atas kita ngikut garis bantu dan ke bawah tidak ya, seperti ini bisa diperhatikan. Nah, kantong adalah 2 cm dari garis dada, 2 cm. Kita garis lurus jika mau buat kantong tempel. Tapi karena di sini nanti kantongnya kantong bobok, kita buat miring saja. Lalu dikasih tanda dari tepi 6,5 cm ya, 6,5, lalu untuk lebar 11 dan tinggi 2 cm ya. Tinggi kantong 2 cm dan lebarnya 11 cm. Seperti ini kantongnya nantinya. Nah, untuk di depan sini ya, untuk lipatan depan di sini nanti dikasih lebih 5 cm ya. Lebih 5 cm. Untuk memotong di kain batik seperti ini, kita tidak bisa memotong langsung 2 lembar kiri kanan ya. Kita ambil
satu lembar saja ya. Kita potong yang sebelah kirinya dulu, nanti untuk kanannya menyusul supaya motifnya sama gitu di bagian depannya. Jangan lupa di sini dikasih rambu 2 cm, cukup di ketiak 1 cm, di samping bisa lebih gede. Kita gunting sekarang. Untuk di kerongan leher kita kasih rambu 1 cm cukup ya. Pundak rambunya 2 cm, ketiak 1 cm, dan untuk di samping bisa lebih gede sekitar 2 atau 2,5 cm. Nah di sini kita kasih naik 1,5 cm ya. Kenapa? Karena biasanya baju setelah dipakai maka akan kelihatan di bagian sini ya, di bawah ketiak akan turun. Antisipasinya kita naikkan 1,5 cm supaya nanti jika benar-benar turun di sini ketika dipakai maka akan tetap kelihatan lurus ya. Oke. Sebelum membuat badan sebelah kanannya, badan sebelah kiri ini kita kasih pislin dulu ya untuk bagian lubang kancingnya nantinya. Supaya tidak lengket dikasih alas koran ya, seperti ini. Terus garis tepinya kita jiplakan ke bagian luar supaya mudah ketika melipat. Kita lipat saja langsung sekarang seperti ini. Garis kantong kita jiplakan ke bagian luar ya. Nah seperti ini. Sekarang kita akan membuat badan depan bagian kanannya ya. Ini adalah sisa bekas pengambilan tadi badan sebelah kiri. Untuk badan kanannya kita tidak ngambil dari sini ya untuk mengirit bahan, tapi kita ngambil dari ujung sebelahnya lagi. Nah dari ujung yang ini, ujung yang masih utuh ya, kita rapihkan dulu. Sekarang kita tempel badan sebelah kiri di sini. Cari gambar yang pas ya, cari gambar yang pas, dan pertimbangannya kita harus bisa mengirit bahan. Kita cari gambar yang pas di sini. Nah, ini seperti ini. Di sini gambarnya sudah pas ya. Nah, sip. Lalu dikasih tanda di tepi lipatan ini, kasih tanda jarang-jarang saja. Lalu ujung atas, batas atas kita kasih tanda, batas bawah kita kasih tanda. Setelah ini kita lipat dulu badan ini. Lalu di sini dikasih maju 3 cm ya. Kasih tanda di sini maju 3 cm dari garis yang tadi. Lalu kita garis. Jangan salah, yang digaris adalah yang 3 cm ini ya. Kita garis. Nah tepi atas juga, batas atas kita garis, batas bawah kita perjelas juga. Lalu kita tempel seperti ini, tempel di garis yang tepi ya, yang garis ini. Nah batas atasnya kita samakan, batas atas kita samakan, dan batas bawah disamakan juga. Lalu di sini di mana, di bagian depan sini ya, dikasih lebih untuk lipatan, untuk jahitan nantinya sekitar 4 cm. Kita gunting di sini. Nah di sini kita tinggal ngikutin badan yang sebelahnya. Jangan lupa garisnya dijiplakan ke bagian yang sebelah kanannya ya, yang sebelah lagi. Di sini adalah batas untuk belahan nanti. Oke. Nah, nanti di sini adalah lipatan ya, di sini dilipat, dijahit seperti ini nantinya, dilipat. Nah, badan yang ini jadinya seperti ini ya. Gambarnya bagus kan? Udah sama bahannya. Gambarnya sudah sama.
sekarang kita membuat badan belakangnya. Nah, kain yang sisanya ini langsung saja kita lipat dua ya, seperti ini. Di sini adalah tadi sisa posisi pengambilan badan depan kiri kanan ya, langsung dilipat seperti ini. Nah, untuk pengambilan badan belakangnya di sini, di lipatan sini ya, kita rapikan dulu. Caranya kita tempel saja badan depan, tapi tidak rata ya, tidak rata tepi, tapi maju 1,5 cm di sini. Kasih tanda 1,5 cm. Jadi lipatan kain untuk badan belakang ini pasnya tuh di garis kancing ya, di sini garis kancing kan tadi. Nah, seperti ini. Sekarang kita fokus ke bagian pundak ya, di sini pundak. Kita naik 6 cm, tapi bukan dari garis kapur ini ya, tapi langsung saja dari bekas guntingan di tepi kain. Naik 6 cm, sini 6 cm juga. Lalu pundak 45 kita ambil setengahnya 22,5 di sini. Untuk posisinya di sini kasih tanda naik 3 cm dari sini ya, 3 cm. Lalu 22,5 di sini. Kasih tanda maju lagi 1,5 cm untuk rambut. Di sini maju 1,5 cm dari bekas guntingan ya. Sekarang kita garis dulu di titik yang luar ya, karena ini untuk guntingan bukan untuk jahitan. Di pundak di sini juga naik. Nah, sekarang lebar pundak badan depan 17 cm. Nah, yang 17 cm ini kita tarik ke pundak badan belakang di sini, 17 cm kasih tanda. Terus rambut pundak badan depan 2 cm. Di sini juga kita kasih tanda 2 cm untuk rambut. Terus turun 3 cm. Yang 3 cm ada ini adalah setengah dari 6 ini ya. Naik 6 ini setengahnya 3 cm. Maka jika di sini naiknya 10 cm, maka di sini turun 3 cm. Terus turun 1,5 cm di sini. Turun setengah. Tapi ini posisi untuk jahitan ya. 1,5 cm ini untuk jahitan. Maka untuk gunting tetap di garis yang 3 cm. Oke, kita gunting di sini. Kita ukur kerongan ketiaknya ya, depan sama belakang digabungkan ada 49 cm. Kita bulatkan saja 50 cm. Kerongan ketiak 50 cm. Nanti kita ingat ketika membuat tangan. Sekarang kerongan leher ya, kerongan leher. Kita ukur badan kerongan depannya. Terus ditambah di sini kerongan badan belakang. Potong rambut dulu ya. Nah, ada 22,5 cm. 22,5 cm kali 2 berarti ada 45 cm. Kerongan leher adalah 45 cm. Kita perlu ukuran ini untuk membuat pola kerahnya ya. Nah, kenapa tadi ketika membuat garis dada naik 3 cm di sini seperti ini? Nah, karena sesungguhnya ketika nanti sudah digabung seperti ini badan depan badan belakang, maka garis pundak itu di sini. Garis pundak itu di sini ya, di pas garis yang 3 cm, bukan di atas, bukan di bawah, tapi di sini di garis 3 cm. Karena hakikatnya pundak adalah di garis 3 cm ini. Oke, paham kayaknya. Nah, mengukur pundak di sini ya. Oke. Terakhir tinggal tangan ya. Ini adalah sisa pengambilan badan belakang dan badan depan. Nah, ini adalah tengahnya di sini buat tangan ya, jatah tangan. Kita ambil selembar aja dulu, sebelah dulu. Nah, kita rapihkan, lipat dua. Kita kasih garis di sini, ini untuk ujung atas tangan ya. Sini. Panjang tangan adalah 58 cm. Kita kasih tanda di sini 58 cm panjang tangan. Tapi karena nanti pakai manset ya,
maka kita kurangi lagi 5 cm di sini untuk jatah manset. Jadi 58 dikurangi 5 cm di sini untuk jatah manset. Mansetnya adalah 25 kali 5 cm ya. Kita garis. Untuk ujung tangan adalah setengah manset. Manset 25 cm, maka setengahnya adalah 12,5 cm ya. 12,5 cm kasih tanda. Lalu tambah 2 cm untuk ploy atau rempel. Nah, terus di sini maju 13 cm. Terus kita di sini kita ingat lingkar ketiak adalah 50 cm ya. 50 cm, setengahnya adalah 25 cm. Nah, yang 25 cm ini dikurangi 1 cm berarti 24 cm. Kita cari angka 24 cm, kasih tanda. Lalu di sini 4 cm. Kita garis di sini. Ini bahannya hampir tidak cukup ya. Nah, di sini 11 cm kita bagi 2, 10,5 kasih tanda, lalu keluar 1 cm di sini ya. Kita rapihkan seperti ini. Nah, sekarang kita gunting. Gunting di bagian luar ya, kasih rambu sekitar 1 cm. Di sini sekitar 2 cm rambunya ya. Nah, jangan lupa untuk kerongan bagian depan kita kerong lagi. Di sini kerong sekitar 1 cm ya, diambil lagi seperti ini. Terus dikasih tanda supaya tidak kuteker depan sama belakang. Karena di sini nanti pakai manset, maka di sini ada belahan ya. Nah, ini adalah tengahnya. Kasih tanda di sini 2 cm untuk ploy 1,5 untuk jarak, terus 2 cm lagi untuk ploy kedua, 1,5 cm untuk jarak kedua. Nah, terus di sini kasih tanda di sini 9 cm. Kita gunting. Jangan lupa belahan ini adalah posisinya di bagian belakang ya, belahan ini. Nah, sekarang tinggal sebelah lagi. Ini adalah jatahnya ya. Kita tinggal jiplak saja seperti ini. Kita gunting. Jangan lupa belahannya juga, terus tanda untuk rempelnya. Kapurnya kita jiplakan ke bagian yang sebelah lagi. Oke teman-teman, jika menurut Anda channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti Almi Jan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.